Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Presiden Joko Widodo resmi membuka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Polisi berhasil ungkap kasus peredaran sindikat senjata api ilegal. Razia parkir liar diwarnai isak tangis. RSUD Cengkareng alami kenaikan angka pasien ISPA. Berikut berita pilihan selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng mengalami kenaikan angka pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Mayoritas penderita infeksi saluran pernafasan akut ini didominasi oleh anak-anak. Sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng alami kenaikan angka pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Rata-rata para penderita infeksi saluran pernafasan akut sendiri didominasi oleh anak-anak. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Dr. Pujiastuti, saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dirinya menjelaskan data dari angka kenaikan penderita infeksi saluran pernapasan atau ISPA per bulan Juli hingga pertengahan Agustus 2023 yang ditangani pihak RSUD Cengkareng. Pada bulan Juli 2023 tercatat sebanyak 17 pasien yang menjalani rawat inap. 23 pasien di instalasi gawat darurat, serta 280 pasien menjalani rawat jalan. Sedangkan data sementara dari awal hingga pertengahan Agustus 2023 ini, terdapat 9 pasien dirawat inap, 12 pasien di instalasi gawat darurat, dan 203 pasien menjalani rawat jalan. Para pasien ISPA di bulan Agustus ini didominasi oleh para anak-anak. Namun kenaikan angka pasien ISPA ini belum dapat dipastikan apakah akibat dari polusi udara di DKI Jakarta, mengingat banyak faktor lain yang juga dapat memicu infeksi saluran pernafasan. Selain itu, dirinya juga menyampaikan agar masyarakat segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika memiliki gejala ISPA seperti batuk dan sesak nafas, serta lebih berhati-hati jika beraktivitas di luar rumah dan diharapkan untuk tetap mengenakan masker. Untuk bulan Juli, pasien ISPA di RSUD Cengkareng untuk rawat inap 17 pasien, untuk IGD 23 pasien, sedangkan untuk poli 280 pasien. Sedangkan pada bulan Agustus untuk setengah bulan rawat inapnya 9 pasien, IGD 12 pasien, poli 203 pasien. Dok, kalau dilihat ini berarti ada peningkatan nggak dok dari bulan Juli ke bulan Agustus ini dok? Kalau dilihat dari data ini yang masih setengah bulan gitu Pak. Kalau dari pasien poli kan memang terjadi peningkatan. Dok, kalau untuk rentan usia yang menderita ISPA ini sendiri dari anak-anak atau sudah dewasa dok yang berobat ke sini dok? Kalau dari hasil data di kita, anak-anak yang paling banyak. Dok, ini bisa dipastikan nggak sih dok kalau penyakit ISPA ini memang karena polusi itu dok? Oke, jadi kita tidak bisa memastikan karena penyebab ISPA itu kan banyak, tidak hanya polusi, bisa karena infeksi, gitu, baik itu karena bakteri atau virus dan sebagainya banyak. Jadi kita tidak bisa memastikan penyebabnya apa. Dok, ini kalau untuk masyarakat sendiri dok, untuk mendeteksi dok gejala ISPA sendiri, gimana dok cara mengetahuinya dok? Oke, jadi gejala ISPA adalah salah satu adalah tadi yang paling banyak adalah batuk. Kemudian ada sesak beberapa kasus juga ada panas kalau itu ditimbulkan ada infeksinya juga gitu ya. Jadi itu adalah salah satu gejala yang paling banyak. Beberapa kasus ada pilek juga ada gitu, walaupun itu nggak banyak, tapi paling banyak dikeluhkan pasien adalah gejala batuk. Dok, kalau untuk penanganan awal bagi masyarakat apa dok kalau dirinya merasa sudah terkena ISPA dok? Oke, jadi kalau di Jakarta ini gitu ya, kan fasilitas kesehatan sangat banyak gitu. Jadi secepatnya pergi ke fasilitas terdekat, baik itu puskesmas gitu ya atau rumah sakit umum daerah gitu, karena hampir di setiap kecamatan kan ada rumah sakit umum daerah di Jakarta. Jadi sih sebetulnya kalau masyarakat kita kan harusnya sudah belajar dari kemarin ya, bahwa kita hampir 3 tahun ini sudah belajar dengan pandemi COVID gitu. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang berat juga untuk masyarakat kita gitu ya. Jadi penggunaan masker pun gitu ya, itu sudah terbiasa sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya sekarang sedang polusinya besar, indeks polusinya besar, karena kan sekarang
hampir di setiap wilayah itu ada gitu kan, ada berapa sih indeks polusinya gitu kan. Nah kalau misalnya melebihi ambang normal, mau nggak mau pakai masker. Yang kedua gitu, walaupun tidak signifikan banget gitu ya, mulai dengan sesuatu yang sederhana di dekat rumah kita, misalnya menyiram gitu ya, menyiram dengan air gitu, karena kan kalau nggak debu itu berterbangan lebih banyak lagi gitu kan. Itu kemudian gitu, usahakan manfaatkan lingkungan kita dengan menanam pohon. Seperti yang diketahui, polusi udara di wilayah DKI Jakarta kini memasuki fase mengkhawatirkan, di mana saat ini pemerintah pusat dan daerah tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi dampak dari polusi di Jakarta. Di antaranya merencanakan WFH bagi para pekerja dan pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak sekolah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Memalak dan menusuk sopir pick-up di exit tol Tomang, 2 PPKS di Jakarta Barat ditangkap oleh polisi. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sebilah pisau dan sebuah gunting yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Sopir dan kernet mobil pick-up ini harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka tusukan di bagian tangan dan punggung usai mempertahankan barang berharganya dari para PPKS yang melakukan pemalakan di exit tol Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Mendapatkan laporan ini, malam tadi unit reskrim dari Polsek Tanjung Duren langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang saat ditangkap masih berada tak jauh dari lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AGR 21 tahun dan FA 36 tahun merupakan 2 dari 5 pelaku yang turut serta melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau yang dibuang pelaku di sekitar lokasi kejadian. Di malam baru mengamankan 2 orang pelaku terkait dengan adanya laporan dari masyarakat terkait dengan adanya upaya pemalakan yang dilakukan oleh preman ataupun terkait dengan orang-orang yang melakukan pungli di exit tol Tomang, yang mana korban ini mengalami kerugian berupa handphonenya hilang, diambil, etol, dan juga mengalami luka di bagian punggung, luka tusukan. Untuk sementara baru 2 pelaku yang masih kita lakukan pemeriksaan dan juga nanti kita akan kembangkan untuk menangkap pelaku-pelaku lainnya. Untuk barang bukti sendiri tadi sudah sempat diamankan juga? Untuk barang bukti sudah tadi kita amankan, kita cari, yang mana alat bukti berupa gunting dan juga sebilah pisau itu digunakan untuk menganiaya ataupun melakukan perlawanan terhadap si korban. Tak hanya kali ini, aksi pemalakan terhadap sopir dan kernet kendaraan angkutan barang di exit tol Tomang memang sudah kerap terjadi dan meresahkan para pengguna jalan. Bahkan beberapa waktu lalu, juga terjadi aksi pemalakan yang menimpa sopir truk di exit tol Tomang Tanjung Duren yang videonya viral di media sosial. Dalam kejadian tersebut, kartu pembayaran tol elektronik milik pengemudi diambil pelaku pemalakan setelah berulang kali menolak memberikan uang kepada pelaku. Dalam kasus ini, polisi masih memburu pelaku lain yang diduga masih satu komplotan dengan kedua pelaku yang berhasil ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi pelaku maling ponsel milik pekerja resto yang sedang tertidur pulas di lantai 2 mesnya yang berada di kawasan padat penduduk Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Uniknya dalam kejadian ini pelaku beraksi dengan cara memanjat tembok untuk menuju lokasi kejadian bagaikan Spiderman. Dari sejumlah rekaman kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian, merekam detik-detik aksi nekat pelaku pencuri telepon genggam di sebuah mes karyawan resto yang berada di pemukiman padat penduduk Jalan Kalianyar 6, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku beraksi seorang diri dengan cara memanjat tembok bagaikan Spiderman untuk dapat masuk ke bangunan rumah lantai 2 yang dijadikan tempat istirahat para pekerja resto tersebut. Ponsel milik korban yang sedang diisi daya, tepat di atas kepala korban yang sedang tertidur pulas bersama rekannya, berhasil dibawa kabur pelaku dengan cepat. Sepasang sendal pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Saat ditemui pagi tadi di lokasi, korban menuturkan aksi pencurian ponselnya tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus dini hari. Dirinya sadar ponselnya sudah raib saat terbangun di pagi hari. Tidur bang, tidur lagi di cas. Bangun-bangun jam 4, nyariin apa udah nggak ada apa. Pasti cek sama pos ya, dari CCTV orang maling naik. Berapa orang pelaku tuh bang? Berapa orang? 1 orang. Itu cara ngambilnya gimana bang? Ini kan di atas nih. Dan dia naik, Naiknya gimana? mancat. Manjat. Caranya kayak gimana tuh?
Ini dari apa? Tembok sana sini naik. Kayak Spiderman gitu. Iya. Kayak bingung gitu loh. Bolak-balik langsung manjat aja. Korban yang kehilangan ponselnya tersebut mengaku mengalami kerugian kurang lebih 2 juta rupiah. Atas peristiwa ini, korban berencana akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Bogor, sejumlah parpol dengan melibatkan unsur Muspida dan Ormas menggelar deklarasi damai jelang pemilu 2024 mendatang di Mako Polres Bogor, Cibinong, Bogor. Bertempat di Aula Samika Satyawada Mako, Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 18 pimpinan partai-partai politik beserta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor menandatangani deklarasi pemilihan umum damai jelang pemilu 2024 mendatang. Para pimpinan parpol berkomitmen untuk tidak melakukan kampanye yang bersifat provokatif serta menyebarkan hoaks yang bisa berdampak pada perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Menurut PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan, deklarasi damai ini dilakukan agar pemilu Februari 2024 di Kabupaten Bogor aman dan kondusif. Masyarakat bisa memilih pemimpin yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan. Seluruh Indonesia mengadakan deklarasi damai di seluruh kota kabupaten. Dan hari ini di Kabupaten Bogor, seluruh peserta pemilu, para pimpinan partai alhamdulillah hadir di kantor Polres Bogor. Dan tadi saya menyampaikan untuk seluruh peserta pemilu, kegiatan kontestasi ini untuk bagaimana memilih pemimpin yang berkualitas ya, dan dan juga dibacakan oleh seluruh peserta pemilu deklarasi damai yang intinya teman-teman para ketua partai sepakat untuk dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini berkomitmen untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Bogor, tidak melaksanakan kegiatan kampanye yang sifatnya provokatif, penyebaran hoaks dan mungkin yang bisa memecah belah di masyarakat. Dan teman-teman sudah berkomitmen untuk menjaga itu. Kita ingin ada pemilu damai, sehat dan berkualitas. Jadi teman-teman, pada hari ini kita melaksanakan deklarasi damai. Ini bagian dari tindakan preemptif dan preventif pihak aparatur keamanan yang didukung oleh pemerintah daerah, mengingat di sini Bogor adalah kabupaten yang jumlah terpadat di Indonesia. Ini adalah langkah-langkah step awal konkret kami untuk menciptakan kedamaian dalam rangka pemilu tahun 2024. Saya mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk sama-sama kita menjaga kedamaian ini, menjaga ketentraman ini, menjaga keamanan Kabupaten Bogor dengan cara yang tadi disampaikan oleh Pak PLT Bupati. Kita stop pemberitaan hoax, kita klarifikasi dulu, kita berpikir dulu untuk menyebarkan berita-berita yang kiranya nanti mengganggu keamanan kita. Sementara itu, Kapolres Bogor AKP Rio Wahyu Anggoro mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bogor guna membantu kondusivitas pada saat kampanye nanti. Bila nanti mengganggu kestabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Bogor, mengingat Kabupaten Bogor adalah pemilih terbanyak se-Indonesia. Dari Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo resmi membuka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Senin 21 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo resmi membuka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Senin 21 Agustus 2023. Dalam sambutan pembukaan AMMTC, Jokowi mengatakan pentingnya AMMTC ini dilakukan untuk memperkuat penanganan kejahatan transnasional di negara ASEAN. Selain itu, kesiapan untuk menghadapi tantangan global, negara ASEAN harus berkomitmen dalam memberantas kejahatan transnasional. Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa negara ASEAN perlu membangun kerjasama berkelanjutan, pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan, termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional.
yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dengan cara-cara yang semakin kompleks, sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif, terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai dan sejahtera. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-17 tingkat Menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara saya buka secara resmi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nusa Tenggara Timur, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Diduga mengantuk, sebuah truk menabrak 4 sepeda motor di Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. 5 orang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut dan 1 diantaranya meninggal dunia. Diduga mengantuk, sebuah truk dari arah Cilengsi menuju Kelapa Nunggal menabrak 4 pengendara motor dari arah berlawanan Gunung Putri menuju Cilengsi pada Senin pagi. Kecelakaan ini terjadi di tikungan Jalan Raya Narogong Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut saksi mata Dadang, supir truk diduga oleng ke kanan jalan, lalu menabrak tempat pengendara sepeda motor sekaligus. Korban berjatuhan di jalanan tak sadarkan diri dan 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi. Cuma denger aja di sini. Sekarang saya juga lagi beres-beres, lagi sapu-sapu, coba denger. Jebrit, astagfirullahaladzim. Tabrakan kayaknya gitu kan, cuma itu aja. Nggak tahu, yang 1 geletak di jalan, yang 1 mental ke samping, tapi dia masih bisa bangun gitu, yang 1 bangun bisa berdiri. Jadi kan saya nggak berani lihat yang geletak di jalan, saya nggak berani, karena batin itu tuh nggak berdarah ya Pak, nggak tega. Ya, bukan kita tega sama orangnya ya, tapi nggak tega untuk melihatnya gitu. Iya, karena udah terkapar semua ya Pak ya. Nah itu jam berapa sekitarnya tadi Pak? Setengah 7-an kira. Setengah 7, pas jam orang berangkat kerja itu ya? Iya, lagi rame-ramenya. Awalnya saya nggak tahu tuh tabrakan itu sama apa, nggak ngerti awalnya. Cuma kata orang bilang sama mobil pok. Sementara itu, menurut petugas unit Gakum Polres Bogor mengatakan, suasana lagi ramai truk box yang datang dari arah Cilengsi menuju ke arah Bogor melaju dengan kecepatan tinggi saat di TKP truk oleng ke kanan dan menabrak 5 pengendara motor. 1 korban diantaranya meninggal dunia, 4 korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Mary. Supir truk diamankan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan sementara 4 unit kendaraan sepeda motor dan truk diamankan ke unit Langka Cilengsi. Kini kecelakaan ini ditangani pihak Gakum Polres Bogor. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kolaborasi Patriot Indonesia atau yang disingkat KOPI mendeklarasikan dukungan terhadap Bacawa Pres 2024 Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 mendatang. Kolaborasi Patriot Indonesia atau yang disingkat KOPI deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 mendatang. Bertempat di rumah relawan Prabowo di Selipi, Jakarta Pusat, puluhan relawan kolaborasi Patriot Indonesia deklarasikan dukungannya kepada Baca Pres Prabowo Subianto pada Senin 21 Agustus 2023. Berbagai elemen aktivis muda lintas organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KOPI berkumpul untuk melakukan deklarasi dengan hikmat. Gigih Guntoro selaku Ketua Umum KOPI menyampaikan bahwa dukungan terhadap Ketua Umum Gerindra itu merupakan tanggung jawab politik sebagai anak muda khususnya aktivis. Ya, pertama ini langkah yang paling penting bagi kita. Pertama, dukungan ini adalah bagian dari tanggung jawab politik kita sebagai anak muda khususnya adalah aktivis lintas organisasi. Kenapa jatuhan dan pilihan ini jatuh kepada Pak Prabowo? Tidak lebih dan tidak kurang karena beliau sudah mewariskan satu nilai soal patriotisme.
nilai soal kebersamaan, nilai soal persatuan. Kenapa persatuan? Pertama, yang kita landasi adalah pemilu sebelumnya 2019, Pak Prabowo berani dan membunuh semacam bunuh diri untuk bergabung dengan pemerintahan hari ini. Tidak lebih dan tidak kurang adalah demi keberlanjutan dan demi persatuan. Dari Jakarta, Raka Sentanu, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat berhasil mengungkap kasus peredaran sindikat senjata api ilegal. Dalam kasus tersebut, 10 orang pelaku berhasil diamankan. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat mengungkap kasus peredaran sindikat senjata api atau SENPI ilegal Senin 21 Agustus 2023. Dalam konferensi persnya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menjelaskan kronologi kasus mulai dari praktek pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tersangka yakni masyarakat sipil, penangkapan 10 orang tersangka, hingga penyitaan barang bukti SENPI ilegal yang dijual melalui platform e-commerce. Hengki menyebut, kasus jual beli senjata api ilegal ini terungkap berdasarkan kolaborasi bersama dengan tim gabungan Puspomat yang diinisiasi sejak 18 Juni 2023 lalu. Dari hasil penangkapan para tersangka, tim gabungan berhasil menyita sebanyak 44 SENPI ilegal, diantaranya SENPI rakitan, SENPI pabrikan, airsoft gun, dan yang lainnya. Bahwa sejak tanggal 18 Juni kami berkolaborasi dengan Puspon Angkatan Darat untuk mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal yang menggunakan identitas palsu. Ini jangan sampai nanti salah lagi mengutip. Identitas palsu artinya di sini memalsukan kartu anggota dan kartu-kartu identitas yang lain termasuk kartu senjata api, mengatasnamakan pejabat Angkatan Darat maupun Kementerian Pertahanan. Jadi ini identitasnya palsu. Oleh karenanya dalam kurun waktu tersebut kami membentuk tim gabungan dari Puspomat dan juga Kriminal Umum Polda Metro Jaya sehingga kami bisa menangkap beberapa tersangka, termasuk tokohnya kami ungkap di Cianjur pada saat itu. Ini di atas gunung kita tangkap. Nah, kemudian kita kembangkan sehingga kami bisa menyita 44 pucuk senjata campuran. Artinya di sini ada yang pabrikan, ada yang rakitan, ada yang airgun maupun airsoft gun. Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah membongkar pabrik modifikasi senjata api yang berlokasi di wilayah Jawa Tengah. Sejumlah tersangka juga telah ditangkap terkait kasus jual beli senjata api ilegal, namun menurutnya pihak kepolisian belum membeberkan identitasnya lantaran proses penyelidikan masih berlangsung. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Setelah sebelumnya menangkap 2 orang preman terduga pelaku pemalakan dan penusukan terhadap sopir dan kernet truk di eksit Tol Tomang, unit Reskrim Polsek Tanjung Duren kembali menangkap 3 pelaku lainnya. Total dari 5 orang pelaku berhasil ditangkap petugas, di mana 1 orang pelaku masih di bawah umur. S usia 16 tahun, W usia 23 tahun, T usia 28 tahun, F 36 tahun, dan A usia 21 tahun. Terduga komplotan pelaku pemalakan dan penusukan terhadap sopir dan kernet truk di eksit Tol Tomang tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas ke Polsek Tanjung Duren Senin sore. Kelima pelaku ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Duren di lokasi berbeda di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan Kemanggisan, Jakarta Barat. Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Muharam Wibisono menuturkan, pengungkapan kasus ini berawal dari video aksi pemalakan para pelaku yang sempat diabadikan oleh kernet truk dan diunggah ke media sosial. Berbekal video tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran, di mana 2 orang sebelumnya berhasil ditangkap. Dari pemeriksaan keduanya, polisi berhasil menangkap 3 pelaku lainnya. Total 5 pelaku yang berhasil diamankan, di mana 1 orang pelaku di antaranya masih di bawah umur. Kepada polisi, para pelaku mengaku kesal dan tersulut emosi terhadap sopir dan kernet truk. Lantaran bukannya memberikan uang yang diminta, sang kernet truk justru merekam aksi pemalakan mereka, hingga para pelaku menusuk para korbannya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sejumlah senjata tajam dan kartu e-tol milik korban. Awalnya ini yang 2 ini pada saat mereka sedang ngopi-ngopi, ya kita amankan karena kita sudah tahu identitas dari saksi-saksi kita periksa, ya kemudian kita kembangkan lagi
ketiga orang ini kita amankan di rumahnya, ada yang di Bekasi dan juga ada yang di Kemanggisan. Ya, jadi ketika baru kejadian tidak ada di rumah tersebut karena kita sudah mendapatkan semua identifikasinya. Nah, baru setelah berapa jam kemudian kita pantau terus oleh anggota unit reskrim, Puser, barulah ketiga pelaku berikutnya kita berhasil amankan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke Jeruji Besi Polsek Tanjung Duren dengan jeratan pasal berlapis yakni pasal 365 KUHP dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Razia parkir liar di kawasan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat pagi diwarnai isak tangis perempuan paruh baya yang memohon agar sepeda motornya tak diangkut petugas ke atas truk. Seorang wanita paruh baya ini terus menangis karena kaget di saat motor miliknya diangkut petugas gabungan dari Sudin Perhubungan bersama TNI Polri yang saat itu sedang menggelar razia parkir liar di kawasan Dan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat pagi tadi. Pemandangan serupa juga terlihat di saat motor seorang perempuan yang bekerja sebagai perawat rumah sakit juga diangkut jaring petugas. Meski memohon meminta belas kasih agar sepeda motornya diturunkan di atas truk, namun motor kedua perempuan tersebut yang sudah diangkut tetap dibawa petugas. Sementara, seorang pria lainnya yang sepeda motornya sedang dinaikkan ke atas truk oleh petugas meminta keringanan agar tidak diangkut. Meski diturunkan, namun sang pemilik dikenakan sanksi tilang, mengingat di lokasi telah terpasang spanduk larangan parkir. Dari hasil operasi hari ini, sebanyak 13 unit kendaraan bermotor yang parkir di sembarangan tempat dan tidak diketahui pemiliknya diangkut jaring ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat. Sementara 75 sepeda motor lainnya ditindak cabut pentil petugas. Saya nggak tahu Pak, kalau di sini tuh ini saya juga kan di sini kerja baru ya. Baru sebulan, nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada ngasih tahu. Bayar berapa sih di sini? Sehari 3.000 Pak. 3.000. Kalau di dalam resmi? Kalau di dalam saya kurang tahu Pak, belum bayarnya juga sih. Tapi di dalam ada karena parkirannya? Ada, cuma saya nggak pernah nanya sih Pak. Kenapa nggak di dalam? Ya? Kenapa nggak di dalam? Nah itu kan saya di sini boleh gitu. Karena nggak tahu. Untuk kegiatan hari ini adalah menindaklanjuti dengan adanya himbauan-himbauan yang telah kita buat. Kita bekerja sama dengan Polsek, dengan Kanit Lantas, bahwa tidak boleh parkir sembarang tempat, terutama di badan jalan. Seperti halnya ini, kita pasang peringatan dilarang parkir. Bagi yang mengindahkan spanduk tersebut, kita lakukan tindakan lanjutan. Dalam operasi ini memang sudah pemberitahuan dan kita himbau terus kepada mereka bahwa jangan dilakukan parkir di badan jalan. Sambil lewat dengan mobil patroli yang ada, kita lakukan bahwa jangan dipergunakan badan jalan ini untuk parkir karena di dalam ini sudah ada tempat parkir. Gunakanlah tempat parkir yang resmi yang sudah disediakan oleh pihak pengembang ataupun dari ruko-ruko. Sementara di sisi lain, razia parkir liar di kawasan ini sudah seringkali dilakukan petugas. Namun para pemotor tetap saja masih membandel memarkirkan kendaraan mereka di luar area parkir resmi yang sudah disediakan di lokasi. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.